Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalan dulu, saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam yang kebetulan semester akhir yang sedang melaksanakan penyusunan skripsi seperti itu. Nah, kebetulan juga saya melaksanakan penelitian yang bertempatan di Pondok Al-Musyahadah ini gitu, betul. Nah, jadi saya juga butuh butuh data gitu, pengumpulan data melalui salah satunya wawancara ini kepada mahasantri yang ada di pondok ini. Berkenan? Siap, berkenan kakak. Oke, siap. Boleh langsung ke wawancara pertanyaan pertama? Boleh. Oke. Di sini yang pertama ada sejak kapan? Boleh perkenalan dulu, mohon maaf. Namanya siapa teh? Nama aku Siti Kamelia, tapi biasa dipanggil Kamel. Oke, Teh Kamel ya? Iya. Oke. Saya dengan Teh Yasmin ya? Iya. Oke, Teh Kamel, kita mulai ke pertanyaan pertama ya. Yang pertama, sejak kapan Teh Kamel menjadi mahasantri? Aku sejak tahun 2022. Intinya setelah setelah lulus SMA langsung melanjut ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Tepatnya tahun 2022. Oke, siap. Terus kenapa sih Teh Kamel tuh memilih ke mahasantri? Berarti kan antara perkuliahan dengan pondok pesantren gitu. Ya, karena pertama emang dari MTS Aliyah itu mondok dan kayak udah terbiasa dengan aura-aura dan lingkungan pondok gitu kan, dan emang terasa gitu kalau misalkan lingkungan pondok dan lingkungan bebas itu keterjaminan keamanan kita tuh terasa gitu, dan saya lebih memilih untuk melakukan kuliah dan sambil mondok gitu. Oke, siap. Terus apakah ada perbedaan antara saat melakukan aktivitas pondokan di masa SMA dengan aktivitas di perkuliahan? Jelas ada perbedaan banget gitu malah ya, karena di sisi lain pondok waktu dulu tuh emang karena jadi waktunya tuh semuanya sama kan bareng gitu teh, karena waktu sekolahan tuh misalkan dari kelas 10, 11, 12 semuanya sama, istirahatnya sama gitu, dan jam tidurnya pun sama. Jam segitu gitu. Sedangkan di perkuliahan ini karena kita beda-beda jurusan gitu di sini, dan emang di sini tingkatannya kan MA ya gitu, Mahat Ali ada 1 2 3 4 gitu. Jadi emang benar-benar kerasa banget gitu perbedaannya. Itu dari perkuliahan kitanya gitu, dari jurusan kitanya, terus dari waktunya, betul gitu. Jadi emang bener-bener kayak kombinasi yang sangat masya Allah gitu, membuat emang kerasa banget perbedaannya. Oke, siap. Terus bagaimana pas pertama kali Teh Kamel, kan udah lihat tuh beda banget ya antara yang dulu sama sekarang, walaupun sama-sama pesantren, walaupun sama-sama sekolah. Nah, gimana sih perasaan Teh Kamel pas pertama kali masuk ke mahasantri ini? Pertama kali gak gimana-gimana sih Teh gitu, karena emang saya pribadi gitu termasuk anak yang bisa langsung adaptasi dengan lingkungan yang emang yang lagi di apa sih Teh namanya tuh, yang lagi dijalani gitu ya, dialami gitu. Emang jadi langsung, jadi nggak terlalu culture shock banget gitu, tapi culture shock ada tapi nggak terlalu banget gitu. Oke, siap. Terus bagaimana sih kinerja dari akademik Teh Kamel saat ini, entah itu di perkuliahan atau di pondok itu sendiri? Kalau untuk sekarang alhamdulillah aman gitu Teh. Malah sekarang di semester kemarin gitu ya, di semester kemarin tuh IPS ya, lebih tepatnya IPS semester 1 sama sekarang tuh sama gitu, langsung sama gitu. Maksudnya kan waktu IPS semester 1 segitu tinggi, dan IPS semester 2 agak turun gitu, semester 3 naik lagi, semester 4 lebih naik lagi gitu. Jadi sebenarnya dari IPS itu gitu ya, IPK semester itu benar-benar susah gitu mertahaninnya gitu, dan emang di semester 5 sekarang lagi benar-benar merasakan yang emang orang-orang rasakan gitu kan, pada bilang semester 5 tuh sebenarnya orang-orang tuh ngerasa di semester 5 tuh
malesnya Berat ada ya. gitu ya, beratnya ada, kayak udah nggak mau kuliahnya ada gitu, karena emang bener-bener orang-orang ngomong kayak gitu kerasa gitu di semester 5 ini. Saat ini sedang mengalami ya. Iya, sedang mengalami karena lagi semester 5 juga Iya, teh. betul. Siap. Terus tuntutan apa sih yang biasa dialami sama Teh Kamel sendiri gitu Dari akademik ya, dari akademik? tuntutan aku tuh harus mempunyai nilai gak boleh C intinya. Kalau B boleh, asal jangan lebih dari 3 gitu. Itu tuntutan aku gitu. Jadi emang karena aku pribadi anak beasiswa KIPKA gitu ya teh. Jadi yang mana beasiswa KIPKA tuh harus mempertahankan IPK dia gitu. Kalau misalkan dia turun IPK-nya, misalkan turun di bawah 3 gitu IPK dia, ya otomatis dia kena SP gitu. Dan itu tuntutan pribadi saya di akademik gitu. Yang mana emang intinya gak mau ada nilai C, apalagi C mah gak mau banget gitu. Ya alhamdulillah dari semester 1 sampai semester sekarang gitu, semester 4 tepatnya gak ada yang C gitu. Yang B juga baru beberapa gitu, dan gak mau lagi Dominan gitu. yang A ya. Ya gitu teh. Tapi kalau dari keluarga sendiri atau dari saudara ada tuntutan nggak? Enggak, malah gak ada tuntutan sama sekali. Jadi emang diri sendiri yang ngetamengin tuntutan itu gitu iya. teh. Siap. Oke. Terus apakah Teh Kamel pernah merasa lelah dengan belajar secara terus-menerus selama menjadi mahasantri? Kemudian jika iya, bagaimana hal itu bisa mempengaruhi aktivitas dari keseharian Teh Kamel itu sendiri? Kalau lelah, iya gitu ya teh, pasti lelah banget gitu, karena emang jadi mahasantri itu gak semudah itu gitu. Apalagi kita harus benar-benar seimbang antara perkuliahan dan ngajinya juga gitu teh. Lelah pasti banget gitu, tapi dengan adanya kelelahan itu kita juga harus punya motivasi diri gitu, biar ngebangun kelelahan itu teh kayak gimana gitu, biar gak jadi lelah gitu. Yang pertama emang harus ada motivasi, maksud itu bongan saha gitu ya bahasa Sunda ya, suruh siapa gitu kuliah sambil mondok gitu. Udah tahu kan kalau misalkan kuliah sambil pondok itu secapek apa gitu. Mungkin itu emang selalu yang ditanamin dalam hati gitu ya. Kalau misalkan lagi bener-bener lelah, bener-bener kayak capek gitu, ih nih mondok teh gini gitu ya maksudnya teh, bener-bener jadi kayak terus-terusan gitu. Apalagi kan di sini UTS pondok sama UTS kampus tuh sering gitu ya, sering tutur ya gitu, sering terus-terusan gitu. Misalkan di pondok UTS, di kampus juga lagi UTS, jadi kayak bener-bener harus ngapalin yang mana dulu gitu. Itu sih kelelahan yang bener-bener kerasa banget. Perhatiannya gitu. jadi terpecah ya. Iya gitu, jadi nggak fokus ke satu gitu. Tapi dah kan emang karena kita milihnya jadi mahasantri kan gitu, jadi ya tahu resiko lah iya ya. resikonya harus ditanggung sendiri gitu. Oke, siap. Terus gimana sih Teh Kamel mendeskripsikan tingkat kelelahan emosional yang Teh Kamel rasakan selama menjalani menjadi mahasantri? Kalau emosional pasti berhubungan sama orang-orang yang ada di sekitar juga gitu teh, teman lah ya gitu maksudnya lingkungannya. Ya lingkungan gitu, apalagi teman sekamar kan gitu. Terkadang kan kita gak tahu karakter orang tuh kayak gimana kan gitu, dan kita juga apalagi kita merhatiin karakter teman kita gitu kan, karakter orang-orang sekandung kita pun beda-beda gitu ya teh gitu. Dan emang lelah banget gitu, maksudnya emosional aku tuh keuji banget kalau misalkan ketika aku lagi pusing, bener-bener kayak tugas banyak banget gitu, teman-teman sekamar tuh pada berisik, dan emang bener-bener kayak gak ngerti gitu ya kan. Emang orang tuh gak bisa di ngertiin juga gitu ya, dan orang tuh gak bisa ngertiin diri kita juga gitu kan, jadi sejalannya aja gitu kan. Tapi emang itu hal yang bener-bener kayak ngehituin emosional aku gitu, dari segi lingkungan yang ada di sekitar kita gitu. Terus kalau tingkat kelelahan itu sendiri dari akademik, apakah sering terjadi di diri Teh Kamel atau gimana? Kelelahan akademik ada gitu. Kalau misalkan karena ya aku organisasi juga iya gitu ya teh, terus kampus juga iya, jadi emang kelelahan akademik tuh ada ya, karena jadi kesibukan itu iya, sendiri ya gitu, kesibukan itu sendiri gitu, organisasi iya, kampus iya gitu. Jadi kadang kalau misalkan di organisasi ini lagi bener-bener kepakainya gitu ya, sibuk-sibuknya, sedangkan ini tugas ada gitu, jadi kan bener-bener kayak udah
di organisasi harus bener-bener langsung ekstra ngerjain tugas gitu kan, itu termasuk kelelahan yang bener-bener banget gitu teh. Jadi kayak double job gitu ya. Iya, tapi dah emang tanggung jawab sendiri kan, suruh Iya. siapa gitu. Kayak resiko lagi balik Iya, lagi. balik lagi. Oke, siap. Terus sejauh mana Teh Kamel ini mengalami kesulitan untuk tetap termotivasi dan bersemangat dalam belajar. Jadi apa sih motivasi dan semangat buat bisa semangat belajar di entah itu di perkuliahan atau di pesantren itu sendiri? Kalau di perkuliahan motivasinya apa ya, emang karena sering ngelihat orang-orang ya teh kalau wisuda gitu dapat pujian, dapat apa lagi gitu kan, itu emang benar-benar motivasi banget gitu. Apalagi sekarang dengan keadaan orang tua yang nggak tahu, maksudnya nggak tahu lingkungan perkuliahan kayak gimana, nggak tahu apa itu sih pujian, apa itu gimana gitu ya, jadi nggak tahu gitu hal-hal yang kayak gitu, suka termotivasi kayak pengen deh gitu ya ngasih selempang ke orang tua, selempang Biar pujian tahu, gitu ya, ya. biar tahu oh anak aku teh gini gitu ya, pengen ada hal yang seperti itu gitu, mungkin itu teh. Oke. Terus kan tadi sempat bilang kelelahan pasti ada gitu Iya. ya. Nah, untuk kecemasan apakah sering Teh Kamel merasakan kecemasan atau tertekan? Nah, kalau misalnya iya, biasanya apa sih yang menjadi pemicu perasaan tertekan atau cemas itu bisa muncul dari Teh Kamel? Kalau cemas sama tertekan itu ketika tugas numpuk itu kayak benar-benar kayak cemas, apalagi misalkan tugas deadline, terus bukannya maksudnya kayak apa ya, ketika ngerjain itu tuh kenapa sih harus deket deadline gitu, bukan kayak gitu, emang karena si tugasnya terus-terusan ada gitu teh, Terus menerus iya ya? terus menerus ada, dan emang bukannya numpuk-numpuk juga gitu, karena misalkan hari Senin tuh deadline-nya ada ini, hari Selasa deadline-nya ada ini, hari Rabu deadline-nya ada ini misalkan gitu ya, dan Rabu tuh misalkan deadline tambah presentasi, itu tuh benar-benar kayak memicu kecemasan banget, kayak ih harus gimana gitu kan, tapi ya dengan adanya hal seperti itu juga benar-benar nguji mental kita juga gitu teh, berarti ya harus memanage waktu sebisa mungkin gitu. Oke, siap. Nah, mengenai manage waktu ya, itu apakah Teh Kamel sendiri mengalami kewalahan mengenai pemanajemen waktu ini antara dunia perkuliahan atau perkampusan atau pesantrenan gitu? Ada sih kewalahan gitu, karena di segi apa ya, kalau misalkan kita beres pulang kuliah gitu kan, karena emang dakwah dan komunikasi itu ada pulangnya 5:30 gitu kan teh, kadang Lumayan ya? iya gitu kan, lumayan di 5:30 itu kita harus siap-siap ngaji gitu kan, itu tuh bener-bener kayak kewalahan banget gitu teh gitu. Sebenarnya waktu bisa di manage di situ, cuman kayak buat tubuh kita, buat kesehatan tubuh kita, kefitan tubuh kita tuh gak bisa ke manage gitu teh, karena Jadi emang tiba-tiba susah. tumbang gitu? Iya, tapi enggak sih tiba-tiba tumbang mah, cuman kayak bener-bener kayak ketika ngaji tuh ngantuk gitu teh. Jadi kan maksudnya tuh kalau misalkan kita ketika ngaji ngantuk, apa gitu yang kita ambil gitu di ngaji itu teh gitu kan, kalau misalkan kita ngantuk gitu, dan emang bener-bener apalagi kalau misalkan pelajarannya nahu sorof kayak gitu kan, harus bener-bener Mikir banget ya? Iya, mikir, mata teh harus bentawe terus gitu kan, jadi itu emang hal yang sulit gitu. Jadi imbas dari perkuliahan yang sore bisa nyangkut ke pembelajaran di pesantren Iya gitu ya? gitu, tapi tidak sering juga gitu teh, Sesuai jadwal aja ya? sesuai jadwal. Oke, siap. Terus apa sih apakah Teh Kamel sendiri pernah merasakan atau mengalami sikap apatis terhadap tugas dan tanggung jawab akademik? Jika iya, apa sih pendapat dari Teh Kamel dan contohnya? Kalau apatis terhadap tugas iya gitu, karena dosen juga nggak akan bisa ngetolerin kita buat kayak nge-upload tugas telat gitu, misalkan kan kalau di Inaus gitu kan ada ya teh, ada jeda waktu dan ada pemberitahuan, iya gitu, pemberitahuan misalkan dia telat berapa jam, berapa hari gitu kan, ada di Inaus tuh, dan itu tuh benar-benar gak bisa ditolerin oleh dosen apalagi gitu ya. Dan aku pribadi pun mempunyai
diancang-ancang gitu, nggak bisa nih kalau misalkan tugas ditolerin gitu, karena emang udah deadline-nya itu waktunya segitu gitu kita ngerjain tugasnya, dan emang tugas itu kan jadi salah satu nilai juga kan gitu, nanti kan diakumulasiin nilai-nilai dari tugas-tugas kita, absen kita dan semuanya gitu kan teh, jadi gak bisa sih tugas ditolerin gitu. Jadi benar-benar harus diselesaikan. Harus gitu. diselesaikan, mau itu terlambat mau enggak gitu, misalkan harus benar-benar diselesaikan gitu kan. Nanti kalau misalkan mending gitu ya dosen yang kalau ngumpulinnya di Google Drive, walaupun kelihatan waktunya tapi kan nggak dibatas kayak Innos gitu ya, kayak Google Form gitu ya, nggak dibatas gitu ya kalau Google Drive mah gitu. Jadi aku tuh kayak masih bisa menyelesaikan, kayak misalkan ini mana tugas yang di Innos, mana tugas yang di Google Drive, Google Form gitu, itu yang diduluin gitu teh. Kalau misalkan yang di Google Drive masih bisa nanti diuploadnya gitu. Jadi lihat mana yang paling urgent dulu. Iya gitu, yang lebih urgent yang mana. Jadi itu langsung dikerjain gitu. Udah emang bener-bener kalau misalkan kalau misalkan kita ngumpulin dulu yang di Google Drive gitu, padahal itu nggak di waktu gitu, nggak bisa dikunci kan Google Drive itu. Kalau misalkan Google Form sama Innos mah dikunci kan gitu, dikunci dan ketahuan gitu, misalkan terlambat diserahkan gitu kan ketahuan kalau di Google Drive, Google Form gitu. Jadi lebih penting dulu yang emang bener-bener ketahuan waktunya gitu, untuk meminimalisir ya. Iya, meminimalisir kekurangan nilai. Ya, oke. Terus bagaimana sih interaksi dari TKML sendiri kepada teman sekelas, atau baik itu kelas di kampus atau di Ma'had Ali ataupun dari pengajarnya itu sendiri? Nah, apakah cenderung menghindari atau emang berbaur gitu? Kalau aku anak yang emang gampang berbaur gitu ya, emang anaknya gini gitu, gak tahu dari sananya gak bisa diem gitu. Jadi ini ya ekstrovert. Sebenarnya introvert ya sih, ada itunya juga gitu, ada ekstrovertnya juga, nggak tahu gimana gitu, padahal kakak aku semuanya introvert gitu, nggak tahu jatuh dari mana gitu ekstrovert gitu, dan lebih senang berbaur gitu sama orang-orang tuh, karena dengan adanya kita berbaur sama orang-orang, hal-hal yang awalnya kita tuh kayak kok gak enak hati sih, kok ada hal-hal yang nanti bakal nimbulin gak bener nih nanti kedepannya, lebih baik gabung sama orang-orang gitu, jadi kan bisa ketawa lepas gitu, energinya terisi ya. Iya, energinya keisi lagi gitu kan. Kalau misalkan kita ada masalah kita diam sendiri ya, walaupun itu emang hal yang emang kita butuhkan gitu teh, tapi menurut aku kalau misalkan kita ada masalah dan kita diam sendiri malah murung gitu, itu bisa jadi ngebuat energi kita tuh gak akan bener gitu. Makin dan numpuk ya. Iya gitu, kita mau ngerjain tugas pun jadi bad mood atau gimana, gak bener gitu. Dan untuk di kuliahan gitu, perkuliahan, kalau dengan teman-teman aku lebih memilih gitu teh, karena kita di dunia perkuliahan apalagi gitu ya teh, jangan gampang kepancing sama orang-orang yang mau ngedeketin kita doang tapi dengan embel-embel kayak dia mau tahu tugas kita tuh apa gitu kan karena kebanyakan orang-orang di perkuliahan tuh kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa milih gitu teman-teman yang kayak gitu tuh gitu, bukannya membatasi orang-orang seperti itu, tapi kita membatasi orang-orang yang apa-apa cuman ada maunya doang ke kita gitu kan, jadi takutnya nanti rugi ke kitanya juga gitu. Takutnya kan apalagi kalau aku anaknya nggak enakan gitu, ketemu orang-orang yang kayak gitu, makin mereka tuh kayak apa-apa ke aku gitu, jadi seenaknya gitu, memanfaatkan. Iya gitu, memanfaatkan gitu. Jadi lebih memilih teman-teman yang kayak gitu, apalagi kalau misalnya kita terus-terusan menghadapi orang-orang kayak gitu, nanti capek ke kitanya sendiri gitu teh. Kayak sebagai protect diri kita sendiri ya gitu. Kalau ke pengajar mah aman-aman aja sih. Iya. Oke, berarti nggak ada masalah apapun ya? Nggak ada. Oke, siap. Terus apakah pernah merasakan sinis atau skeptis terhadap nilai pendidikan? Apa yang membuat TKML sendiri merasakan hal tersebut? Ya ada sinis terhadap pelajaran gitu. Gimana tuh? Terhadap nilai juga ada. Kalau misalkan nilainya nih B, kenapa B sih gitu ya? Maksudnya kayak bukannya terlalu mementingkan nilai gitu, karena emang nilai itu hanya angka gitu kan teh, tapi dari angka itu orang-orang bisa melihat gitu teh, gitu kan, orang-orang bisa menilai bisa menilai gitu, oh ternyata dia tuh baik gitu kan dengan adanya nilai ini gitu. Tapi
sinis juga ada gitu. Kalau misalkan udah beres UTS UAS gitu, udah selesai pokoknya semua kan suka muncul nilai-nilai Iya. itu kan. Ternyata ini ada yang B, aku tuh suka gini, kok ini B sih? Padahal di kelas nanya iya, ngumpulin tugas iya, terus kalau misalkan menambahkan juga iya gitu. Tapi kenapa B? Dan di situ harus ada keberanian gitu ya, bukannya terlalu berani terhadap dosen, tapi aku mah suka Minta keadilan lah menanyakan ya. gitu, suka menanyakan ini tuh mengapa seperti ini gitu kan gitu. Jadi kalau misalkan udah tahu akumulasinya, kamu tuh bisa dapat nilai B tuh karena oh bisa diterima gitu. Kalau misalkan tidak ada penjelasan dari dosennya, aku suka terus-terusan ini kok kenapa gitu. Minta penjelasan ya? Iya, minta penjelasan. Apalagi ada dosen yang kalau misalkan orang yang jarang masuk dan dia dapat beli buku dia dapat A, kan itu mesti tanda tanya banget. Iya, kenapa gitu kan. Jadi di situ tuh bener-bener suka ditanyakan, menanyakan gitu. Jadi emang bener-bener sinis banget terhadap nilai gitu. Siap. Kalau di pondok itu sendiri kayak gimana? Kalau di pondok enggak, karena emang kapasitas otak aku gitu ya teh terhadap pondok, apalagi pondok di sini kan tasawuf gitu, tasawuf, terus banyak pembacaan kitab juga gitu kan, kitab gundul gitu, dan alat-alat gitu kan untuk bacanya gitu. Dan emang itu kapasitas otak aku nggak muat gitu teh, jadi ya udah aja gitu, emang ngerasa nggak bisa gitu, jadi nggak terlalu gitu. Nggak terlalu difokusin. Iya gitu. Oke, siap. Terus bagaimana sih cara Tekamel sendiri dalam melaksanakan tugas akademiknya, kayak rasa kepercaya diriannya gitu? Iya. Jadi gimana sih, apakah mampu menyelesaikan tugas dengan cukup baik atau dirasa selalu kurang terus ketika melaksanakan tugasnya? Kalau aku pribadi mah selalu cukup gitu teh, karena kalau misalkan terus-terusan ngukur ini kayaknya ada yang kurang deh, kok gitu ya, kalau misalkan banyak terlalu pertimbangan pengen selalu sempurna banget, itu nanti ke kitanya kewalahan gitu teh. Jadi aku pribadi mah suka nganggep udah cukup, asal kita ngerjain tugas sesuai prosedur ya udah gitu, berarti itu benar gitu. Kalau misalkan terus-terusan kita kayak nggak mau pengen bener-bener kayak dipuji ini, kamu kok bagus sih artikelnya, kok kamu ini bisa, kok dapat dari mana, itu nanti jadinya kewalahan ke kitanya gitu teh. Walaupun misalkan aku emang mau mengedepankan nilai gitu, karena tadi teh ya gitu, karena aku mempunyai salah satu tameng karena aku KIPKA gitu teh, jadi emang harus mempertahankan nilai, tapi dengan tugas aku nggak sefrontal itu gitu teh. Jadi dengan tugas ya udah, kalau misalnya aku udah ngerjain tugas cukup, ya udah cukup tinggal upload gitu, nggak terlalu memikirkan ini apa ya yang kurang, nggak gitu. Jadi berarti nggak terlalu terpacu banget sama perfeksionis ya? enggak, iya. Oke, siap. Terus kemudian apa sih yang TKML rasakan dalam penurunan prestasi akademik atau kualitas pekerjaan akhir-akhir ini? Nah, jika iya, apa yang menurut TKML ini menjadi penyebabnya? Bukan menyalahkan organisasi ya teh gitu, tapi emang itu sih yang ngebuat aku adanya penurunan nilai gitu, dan penurunan konsentrasi juga gitu, karena kewalahan mungkin ya teh gitu. Tapi sejauh ini aku emang seneng gitu berorganisasi, karena ketemu orang-orang banyak dan ketemu relasi yang banyak juga gitu teh. Tapi dengan adanya hal itu, dengan adanya kesenangan aku dengan bertemu orang-orang banyak, itu membuat aku tuh kayak jadi lupa waktu gitu buat ngerjain tugas gitu. Itu emang salah aku Terlalu sendiri. nyaman ya? Iya, terlalu nyaman, itu emang salah aku sendiri gitu. Dan emang adanya penurunan konsentrasi aku, penurunan kayak kefokusan aku buat ngerjain tugas tuh emang dari sana gitu. Dan emang itu kesalahan pure dari aku pribadi, karena aku masuk organisasinya di semester sekarang, karena notabene kan semester sekarang bener-bener padat-padatnya gitu teh, dengan ICT ya gitu, dengan LC gitu. Itu bener-bener kayak nguras banget tenaga gitu teh, dan emang itu kesalahan pribadi gitu, fokusnya kebelah gitu. Oke, siap. Terus ada nggak sih kayak, apakah dengan kamu kan berarti ikut organisasi, kegiatan kampus juga ada, kegiatan pondok juga, apa berarti kan yang tadi yang paling mengganggu itu dari ya dalam tanda kutip ya, mengganggu tuh organisasi. Nah, ketika sebelum kamu masuk organisasi, apakah dari dua ini kayak merasa tugas
kamu selalu banyak, Iya. terus kegiatan pon juga banyak, apakah itu bisa mengganggu dari kinerja akademik Teh Kamel sendiri atau gimana? Enggak, sebelum itu sebenarnya sebelum aku ikut organisasi yang besar ini, aku juga ikut organisasi kecil gitu. Emang di bawah naungan jurusan juga gitu. Dan di organisasi kecil ini aku biasa fine-fine aja gitu. Bisa mengikuti alurnya gitu, walaupun aku kuliah dan aku pesantren gitu, aman-aman aja gitu. Karena emang beda komunitas lingkungan yang besar dan kecil gitu ya, atau organisasinya. Kalau organisasi besar kan lebih benar-benar kayak kita bergerak di jurusan gitu kan. Emang itu di jurusan kita gak bisa setengah-setengah gitu kan menjalankan tugas, harus benar-benar kayak semua dikerjain tugas tuh gitu. Kalau misalkan emang ini acara kita terus semuanya dikerjain gitu kan. Totalitas Iya, totalitas banget gitu kan. Jadi ya sebelumnya juga ikut organisasi tapi enggak apa yang segede itu nggak segede itu dan nggak membuat aku kewalahan itu gitu teh. Oke, siap. Terus apakah Teh Kamal sendiri sering merasa putus asa atau tidak berdaya dalam menghadapi tantangan akademik? Jika iya bisa diceritakan nggak, atau kalau iya pernah boleh ceritain pengalamannya. Keputusasaan ada gitu teh di semester sekarang ini. Oh iya? Iya. Gimana? Maksudnya kayak banyak banget tugas, ini organisasi belum ini, karena emang aku sekarang gitu di organisasi ini menjabat sebagai apa ya, bisa dibilang orang yang Lumayan penting. ya mimpin yang di bawahnya gitu teh. Jadi kan suka ada SC gitu kan, dan aku ditempatin di SC gitu teh, maksudnya di acara ini gitu nanti gitu. Dan emang bener-bener kan kalau misalnya SC tuh dia harus bener-bener bisa fokus terhadap yang di bawahnya gitu ya. Iya gitu. Dan dia juga harus tahu ini nanti arahnya kemana, dan emang dia kan yang punya kendalinya gitu buat orang-orang yang ada di bawahnya gitu. Dan itu emang bener-bener jadi salah satu yang ngebuat aku tuh kayak ya Allah gitu ya, atau udah aja gitu gitu ya, suka ada keputusasaan di situ gitu. Dan dari akademik pun aku tuh jadi kayak aku belum selesai ngerjain di sini tugas udah ada gitu. Dan banyak yang ini sih yang ngebuat aku putus asa tuh, orang-orang banyak yang nanya ini tugas gimana, padahal maksudnya tuh dia yang lebih banyak waktu. Iya, banyak waktu, gak terlalu penting. Yang aku nggak tahu ya di setelah di belakangnya kayak gimana orang-orang gitu. Tapi yang aku lihat dia kayak fine aja, enjoy aja gitu. Tapi dia yang banyak tanya gitu, misalnya ke aku gitu kan, kalau misalnya ini tugas gimana, itu tuh ngebuat banget putus asa. Kayak kalau misalnya aku mah ada tugas, aku lagi ngerjain tugas, aku mah suka matiin data gitu teh. Biar fokus biar fokus, bukannya bermaksud buat sombong atau gimana ya, tapi itu hal yang buat aku tuh kayak biar tenang dulu gitu, biar aku ngerjain tugasnya udah aku dulu aja gitu, mentingin diri dulu gitu, daripada aku nanti timbul putus asa kan gitu. Jadi kayak nggak mau kuliah atau gimana gitu kan. Terus ada juga sih teh yang benar-benar ngebuat aku putus asa tuh ya, orang-orang pasti segi ekonomi ya teh. Nah, segi ekonomi itu emang benar-benar ngebuat aku tuh putus asa buat kayak kuliah lanjut atau enggak ya, walaupun misalnya aku KIPKA gitu teh, tapi kan dari uang KIPKA itu gak bisa menuhin semuanya gitu kan teh, cuman seperempatnya doang gitu kan, setengahnya juga enggak gitu teh maksudnya. Dan di situ tuh emang keputusan asa aku tuh muncul gitu, karena emang anaknya overthinkingan gitu ya teh. Jadi selalu muncul gitu sifat putus asa tuh gitu. Tapi dengan adanya sifat putus asa itu pasti ada juga gitu hal-hal yang ngebuat aku tuh tong putus asa gitu. Jangan putus asa cuma gara-gara hal yang kayak gitu teh. Tetap menguatkan diri sendiri. Iya gitu, menguatkan diri sendiri. Dan siapa lagi teh? Aduh, iya. Terus selanjutnya, apakah Teh Kamel sendiri pernah merasakan ketegangan atau merasa berat dari segi fisik dan mental gitu? Jadi kayak fisiknya kena, mentalnya kena, atau salah satunya gitu? Iya, ada fisik kena, mental kena, ada ketika di organisasi. Ketika di organisasi pasti kan kalau misalkan kita berbuat salah, benar-benar mental kita kena dar gitu ya. Kalau misalkan kita diingetin, tapi emang karena organisasi itu sifatnya kedisiplinan gitu kan teh, pasti kalau misalkan diingetin benar-benar kayak jadi kena ke mental kita. Oh ternyata gini, jadi benar-benar mental kena, fisik juga benar-benar kena gitu.
apalagi kan karena kita kerja teh kan Iya. gitu, bener-bener nguras banget fisik kita gitu. Dan emang kalau misalkan organisasi itu apalagi ketika osjur gitu kan teh, waktu istirahatnya sebentar, bener-bener kayak badan kita tuh kurang banget buat istirahat, Banyak banget gitu. kinerjanya ya. Iya gitu, banyak banget kerja keluarnya tuh gitu teh, itu salah satunya. Oke. Terus gimana sih caranya TKM sendiri untuk gimana sih caranya TKM sendiri untuk menenangkan ketika berada di masa-masa sulit atau merasakan kecemasan atau ketegangan itu muncul? Kalau aku sendiri tuh punya motivasi, Allah itu nggak tidur gitu. Allah itu pasti ngebantu kita ketika emang benar-benar kita lagi kesulitan, karena Allah juga nggak akan mungkin gitu ya ngasih cobaan di luar kemampuan kita gitu kan. Pasti kalau misalnya ya walaupun kita ngerasa kayak ih berat banget, kenapa sih Allah ngasih cobaan itu teh terus-terusan bertubi-tubi ke kita gitu, pasti Allah tuh nanti ada hal-hal yang ngebuat kita tuh oh ini gitu dari ini Hikmahnya. hikmah dari benar-benar ujian terbesar yang Allah kasih tuh gitu kan. Kita juga padahal udah tahu ya, maksudnya tuh di dalam surat Al-Insyirah juga gitu ya teh, ketika kita punya kesulitan pasti ada kemudahan yang datang ke kita gitu. Itu sih motivasi yang selalu ditanamin di dalam diri aku gitu, karena walaupun misalkan kita di sini makhluk sosial tapi tetap kita yang harus menguatkan diri kita gitu, kita yang harus mencari kemudahan untuk diri kita sendiri gitu teh. Tetap ada dari internalnya ya. Iya, di internalnya. Kalau misalkan internalnya orang yang di eksternalnya, so kamu bisa semangat tapi internalnya aku gak bisa, aku lelah, kan gak bisa teh Iya, gitu. tetap percuma ya. Iya percuma gitu. Jadi internalnya harus lebih dikuatin gitu. Oke, siap. Terus apakah TKM sendiri pernah menggunakan teknik relaksasi afirmatif dalam kehidupan sehari-hari? Di pondok paling teh. Gimana tuh? Kalau di luar enggak, emang karena nggak tahu afirmasi itu kayak gimana, relaksasi gak tahu gitu ya. Aku taunya kayak ini kalau di TV-TV itu apa sih teh yang suka kayak gini teh? Meditasi. Iya meditasi gitu kan, itu salah satu relaksasi diri kita gitu ya, meditasi gitu tuh. Tapi kalau di pondok waktu itu pernah setiap subuh, dan waktu itu pernah juga setelah ngaji Jumat gitu. Itu pernah juga gitu relaksasi gitu malam Jumat gitu tepatnya tuh, pokoknya lupa Tiap karena minggu berarti? iya soalnya seringnya tuh setiap subuh gitu. Kalau setiap subuh tuh nggak ada relaksasi yang dapat gitu ke diri kita, malah kita jadinya ngantuk karena emang subuh ya teh. Iya, subuh itu masih kayak bangun tidur iya gitu masih ya. bangun tidur gitu, sholat juga kan kayak gini merem gitu kan, maksudnya tuh Masih ngumpulin nyawa masih ya. ngumpulin nyawa gitu kalau subuh. Tapi kalau misalnya waktu itu malam Jumat tuh kerasa banget gitu relaksasinya, karena emang dipandu juga dan emang kitanya harus dibuat tenang gitu, jadi kerasa banget relaksasinya gitu teh. Oke. Terus terus apakah kamu pernah melakukan relaksasi yang lain, misalnya apa yang lain gitu selain yang dilakukan pas malam Jumat? Kalau relaksasi yang lain tuh lebih ke penenangan diri kan teh, relaksasi itu kan ya. Aku suka ke tempat-tempat yang hijau. Oh, buat tenangin diri. Iya buat gitu tenangin diri, buat menghirup udara gitu kan teh. Jadi dengan adanya penghirupan udara gitu kayak gitu tuh ngebuat aku tuh kayak ih dunia tuh ternyata enak juga gitu kan, bisa kayak gitu Adem gitu, adem gitu kan. Jadi secara tidak terasa juga aku tuh kalau misalkan relaksasi keluar gitu. Dan seneng juga aku kalau misalkan relaksasi tuh naik motor malam. Itu enak banget gitu teh, maksudnya kan menikmati iya perjalanan menikmati banget ya. gitu, itu enak banget. Jadi kayak beban di dalam hidup kita tuh udah kebuang gitu di jalan tuh. Dan relaksasi yang lain tuh kalau misalkan waktu kemarin aja teh kan di sini hujan besar, di aula kan kedenger banget gitu. Kalau misalkan hujan besar di situ, aku tuh relaksasinya dengan cara aku teriak. Teriak itu kan benar-benar jadi kalau misalkan kita teriak ngeluarin semua kan beban kita, itu enak banget. Jadi gitu. lebih lega ya. Iya lebih lega. Ya. Terus bagaimana sih afirmasi positif yang dilakukan di pondok ini bisa mempengaruhi rasa percaya diri Kamel sendiri gitu? Iya, dengan adanya afirmasi di sini tuh ngebuat aku tuh kayak so kamu tuh bisa loh melakukan hal-hal yang emang
orang lain bisa lakuin gitu. Jadi jangan terlalu kayak aku nggak akan bisa nih karena standar standar kemampuan aku segini gitu dan orang lain kayak gitu. Tapi dengan adanya afirmasi yang ada di sini, kamu bisa kok gitu ngelakuin hal yang kayak gitu. Kamu bisa, nggak akan ada yang nggak bisa gitu. Jadi terus-terusan di pupuk dengan afirmasi yang kayak gitu, oh ternyata emang bisa gitu. Jadi kayak memasukkan kata-kata positif gitu Iya, ya. kata-kata positif di dalam hidup ini. Oke. Terus apakah Kamel sendiri merasa ada peningkatan dalam, kan tadi kan pemupukan kayak kata-kata afirmasi positifnya ya. Iya. Nah, apakah ada peningkatan dari Teh Kamel sendiri yang tadinya kayak ya aku nggak bisa, aku jadi kayak ya aku bisa kok, bisa kayak gitu atau kayak gimana? Iya, ada peningkatannya dari kata-kata yang positif itu membuat aku tuh kayak kamu gak akan mungkin gak bisa gitu, sok bisa gitu ngelakuin hal-hal apapun juga gitu. Dengan adanya afirmasi yang kayak gitu juga ngebuat aku tuh oh ya udah dunia tuh jalanin aja gitu. Jangan terlalu terbebani dengan adanya dunia ini gitu. Ingat aja weh dunia mah ada sifatnya fana gitu kan, pasti rusak gitu kan. Jadi sok lakuin aja yang ada di dunia tapi jangan terlalu terbebani gitu. Oke. Terus seberapa sering sih Teh Kamel sendiri merasakan berkurangnya pikiran negatif setelah menggunakan afirmasi positif ini? Kalau aku pribadi itu seberapa sering ya teh itu? Kalau misalkan setelah afirmasi itu adalah 50% peningkatan ketenangan aku gitu. Peningkatan hal-hal negatif aku hilang gitu. Karena emang belum sering itu kan afirmasi di sini gitu. Jadi itu hal yang ngebuat aku tuh ya kenapa 50%? Karena aku anaknya kembali lagi overthinkingan dan gak enakan itu. Jadi selalu aja ada hal-hal yang kalau misalnya orang lain selalu kepikiran gitu. Muncul lagi Iya, ya? muncul lagi gitu. Dan emang yang dinyatakan 50% tuh karena dari diri akunya gitu. Dari diri akunya belum bisa ngebuang hal-hal yang misalnya orang lain omongin apa, aku belum bisa ngebuang itu gitu teh. Padahal afirmasi di sini kata-katanya positif, tapi dengan orang-orang yang ya ngomongnya gak positif atau gimana gitu, jadi ke akunya tuh kayak gak bisa gitu. Jadi Kayak masuk lagi yang ya negatifnya. masuk lagi gitu. Jadi kamu gak bisa lagi loh gitu. Padahal dengan kata-kata afirmasi yang positif kamu bisa kok gitu. Oke. Terus menurut kamu berarti kan tadi karena sering juga ada yang masuk negatif, yang Iya. positifnya malah jarang kan, karena pelaksanaannya juga tidak sesering itu. Nah, menurut kamu seberapa sering sih harusnya melaksanakan afirmasi positif ini? Kalau sering seminggu sekali deh, minimal atau enggak 2 minggu sekali gitu. Karena untuk membuang hal-hal negatif yang ada di pikiran kita gitu. Jadi kalau misalkan dengan adanya 2 minggu sekali afirmasi itu diadakan, jadi jangan terlalu sering juga gitu teh. Karena kalau misalkan terlalu sering, nanti jatuhnya hal-hal yang afirmasi itu kata-kata positif itu tuh ngebuat jadinya tuh hal sepele gitu. Takutnya karena tuh terlalu sering. Iya, karena terlalu sering gitu. Jadi lebih baik kayak 2 minggu sekali lah gitu, atau enggak seminggu 2 kali gitu. Kan kalau misalkan adanya afirmasi seminggu 2 kali itu ngebuat kita tuh sekarang afirmasi loh, Bismillah. Kayak benar-benar ya melakukannya. Iya, benar-benar ngelakuinnya gitu. Jadi hal yang positif dari afirmasi itu pun nanti kita bisa implementasikan gitu di kehidupan kita. Oke, siap. Terus apakah teknik tersebut membantu Anda dalam mengatasi kelelahan emosional? Iya, dapat gitu. Karena emosional itu kan sifatnya kemudian ya teh. Kadang datang ya gitu, jadi nggak stabil gitu. Dengan adanya afirmasi ini tuh ngebuat aku tuh jadi moodnya tuh oh nanti ada afirmasi nih, kamu harus semangat, kamu harus bisa nyerap hal-hal positif yang ada nanti di afirmasi gitu. Jadi itu ngebuat aku benar-benar bisa ngebangkitin mood aku gitu teh. Oke. Terus kemudian apa sih ada nggak saran buat teman-teman dari mahasantri yang lain tentang penggunaan teknik relaksasi ini? Apakah bisa mengatasi dari permasalahan-permasalahan akademik atau emosional kamu, terutama kayak akademik burnout ya gitu, kayak ngerasa lelah dengan tuntutan waktu, tuntutan akademik yang dari dua institut
gitu kan dalam satu waktu gitu. Itu sih teh kalau misalkan dengan adanya relaksasi gitu itu benar-benar ngebantu banget gitu, karena dengan adanya relaksasi itu kan penenangan kepada diri kita gitu ya, jadi seenggaknya ketika kita relaksasi itu kita tenang gitu teh. Jadi kalau misalkan udah relaksasi ya pasti gak tenang lagi gitu, karena kan emang kalau misalkan relaksasi itu kita benar-benar menenangkan diri kita gitu. Jadi hal-hal yang emang perkuliahan, ngaji itu dinantiin dulu gitu tugas-tugas nanti itu. Tapi kita relaksasi dulu buat tenangin diri kita dan emang buat menyiapkan buat kayak tugas-tugas kita disiapin lagi gitu. Tugas pengajian kita disiapin lagi gitu. Jadi dengan adanya relaksasi ini juga gitu ngebuat kita tuh kayak bisa mengatur emosional kita juga. Kamu bisa gitu. Jadi jangan terlalu terburu-buru buat ngerjain tugasnya gitu, tenang gitu. Dengan adanya relaksasi itu kayak gitu teh. Oke. Terus apakah itu bisa menjadi saran bagi kamu buat teman-teman dari misalnya dari pondokan lain gitu yang sama-sama mengasantri? Ya bisa gitu. Karena dengan adanya relaksasi itu bukan cuman kayak teriak doang atau gak kayak misalnya kita mempejamkan mata, memeluk orang lain juga kan salah satu relaksasi buat orang lain kan gitu teh. Menyemangatkan orang lain juga itu kan suatu relaksasi buat dia gitu kan. Gitu. Jadi itu bisa sih teh gitu digunakan di pondok yang lain juga gitu. Jadi kalau misalkan kita kamu coba relaksasi pejamkan mata, ayo teriak bareng gitu misalkan, itu bisa banget gitu teh. Jadi ngebuat orang lain tuh, jadi kita tuh nggak cuma nenangin diri kita doang gitu, kita juga bisa nenangin orang lain gitu. Oke. Mungkin ya ada lagi, ada nggak sih hal lain yang bisa ditambahkan mengenai pengalaman Anda dengan teknik relaksasi gitu? Jadi misalnya kayak, ya aku kayak baru pertama atau udah pernah atau selama melakukan relaksasi di sini kayak gini gitu. Kalau di sini di pondok ini kan relaksasinya pemajaman mata kan ya teh. Jadi mejamin mata, ada yang ngomong gitu, ada instruktur yang ngomongnya gitu. Buat kayak kita tuh apa aja yang harus kita bayangkan dan apa aja yang harus kita syukuri gitu ketika kita memejamkan mata itu gitu. Dan suatu pencapaian juga gitu maksudnya hal tersebut tuh, karena dengan adanya hal tersebut tuh membuat kita tuh selalu merasa bersyukur gitu kan, karena dengan adanya kita pemajaman mata ada instrukturnya suka berbicara, coba kalian syukuri apa aja yang udah kalian alami di dunia ini, apa aja yang udah Allah kasih ke kita gitu kan, coba kalian ingat perjuangan orang tua kalian gitu. Itu benar-benar suatu pencapaian yang emang harus kita rasain juga gitu, dan harus kita ingat gitu pengorbanan orang tua kita juga gitu teh. Mungkin itu teh. Tapi untuk relaksasi yang lain-lain selain di pondok ini ya itu teriak teh, paling teriak aja gitu. Kalau yang di sini, tapi di sini deep banget gitu, kerasa banget gitu. Maksudnya karena merem kan, merem, kalau udah merem tuh enak banget. Terus gitu, ada pembimbingnya. Iya, ada pembimbingnya juga gitu yang ngasih arahan ke kita harus kayak gimana. Kalau misalnya kita merem, kita tenang, itu benar-benar kerasa gitu teh. Kalau misalnya teriak doang mah capek suara iya gitu, tapi tenang iya gitu. Tapi kalau misalkan merem mah ya udah tenang semuanya gitu. Badan juga. Iya, badan juga gitu. Pikiran juga jadi kayak udah jangan mikirin yang lain dulu gitu. Jadi tenang aja gitu bawaannya. Oke, siap. Mungkin itu yang tadi pertanyaan terakhir gitu. Jadi terima kasih banyak Teh Kamel sudah mau meluangkan waktunya untuk wawancara dengan saya. Ya, sama-sama Teteh. Oke. Semoga bisa terus nyaman di pesantrennya, bisa lanjut lagi di kampusnya dengan nilai-nilai yang diinginkan. Amin. Terima kasih Teh Kamel. Iya, sama-sama Teh Yasmin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.